Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Jabar yang Allah muliakan, puji yang sejati, puja yang sempurna, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi Jabar yang Allah muliakan, tidak terasa bulan Ramadan sudah ada di penghujungnya. Dan tentunya kita ingat bahwasanya ketika kita beramal, selain kita mengingat bahwasanya innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bergantung kepada niat, maka kita juga harus ingat bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwa setiap amalan itu dilihat adalah akhirnya, ujungnya. Apakah akhir amal kita, akhir aktivitas kita merupakan kebaikan atau keburukan? Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan kita di Ramadan 1445 Hijriah adalah Ramadan yang bisa kita akhiri dengan kebaikan-kebaikan itu. Wargi Jabar yang Allah muliakan, yang menjadi dalil bahwasannya ternyata amalan itu dilihat dari akhirnya adalah hadis yang bisa kita dapatkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis ya yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di hadis yang dimana di awalnya dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, kemudian di penghujung hadis itu kita diingatkan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada yang ketika hidup di dunia dia melakukan pekerjaan ahli surga, dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ya, fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah mendahului dia, takdir Allah mendahului dia sebelum meninggal. Fayamalu bi amali ahlin nar. Dia melakukan pekerjaan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk neraka. Inilah gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya seseorang yang awalnya baik, awalnya melakukan ketaatan, awal Ramadan dia melakukan kebaikan, banyak yang dia lakukan. Namun ternyata di penghujung bulan Ramadan dia menjadi orang yang rugi karena ujungnya adalah keburukan dan ketidakbaikan. Wargi Jabar yang Allah muliakan, sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis itu menyatakan, inna ahadakum atau wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada yang ketika hidup di dunia wargi Jabar, dia melakukan pekerjaan ahli neraka, dia melakukan dosa dan maksiat. Namun fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah, takdir Allah mendahuluinya sebelum meninggal dunia. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia melakukan pekerjaan ahli surga dan akhirnya fayadkhuluha, dia pun akan masuk surga. Kisah yang bisa kita dapatkan yang menguatkan tentang hal ini adalah kisah yang bisa kita lihat di bab taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana diceritakan ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa manusia. Dan kita tahu wargi Jabar bahwa membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan itu adalah dosa besar. Namun setelah dia membunuh 99 manusia, dia ingin tobat, dia menyesali apa yang dilakukannya. Kemudian dia pun berjalan, bertemulah dengan seorang alim, ya, seorang pendeta Yahudi. Kemudian dia bertanya, kurang lebih pertanyaannya, wahai pendeta, aku ini sudah membunuh 99 manusia, kira-kira dosaku diampuni atau tidak? Kata pendeta itu kurang lebih jawabannya adalah, kamu terlalu banyak membunuh orang, dosa-dosa kamu tidak diampuni. Akhirnya apa? Pemuda ini putus asa, dia cabut pedangnya, kemudian pendeta itu dia bunuh. Tanggung katanya, 99 sudah dia bunuh, kurang satu, akhirnya digenapkan 100, dia telah membunuh jiwa manusia. Namun wargi Jabar, dia masih ingin tobat. Kenapa dia ingin tobat tapi malah melakukan dosa lagi? Akhirnya dia berjalan kembali, bertemulah dengan seorang alim minal ulama, dan dia bertanya dengan pertanyaan yang sama.
wahai alim, saya telah membunuh 100 jiwa manusia, apakah dosa saya diampuni? Jawaban alim itu, siapa yang bisa menghalang-halangi dari orang bertobat kepada Allah? Kamu harus pergi dari tempat maksiatmu ke tempat di mana kamu akan bertobat. Akhirnya dia pergi, ajalnya tiba, dan ternyata jasadnya lebih mendekati ke tempat tobat. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan kita 1445 Hijriah dengan husnul khatimah, dengan kebaikan insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.